Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ridwansyah dari kelas 1D, semester 1, Teknologi Informasi. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang ekuivalensi logis, mata kuliah Logika Informatika, dosen Bapak Ferry Julianto, MSI. Baik, kita lanjut saja. Ekuivalensi logika. Dalam argumentasi matematika, kadang kita perlu mengganti sebuah pernyataan dengan pernyataan lain yang mempunyai nilai kebenaran yang sama. Dua pernyataan yang selalu mempunyai nilai keberadaan yang sama disebut ekuivalen secara logis. Notasi yang digunakan adalah P ekuivalen Q untuk menyatakan bahwa P ekuivalensi dengan Q. Ekuivalensi logika. Suatu ekspresi logika disebut ekuivalensi logis apabila jika ekspresi logikanya adalah tautologis, jika ekspresi logikanya adalah kontradiksi, jika ekspresi logikanya adalah kontingen, tetapi urutan T dan F pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Ekuivalensi logika. Tautologi. Tautologi adalah sebuah ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya. True, true, dan true. Kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logikanya selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya. False, 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 dan false. Contingents atau campuran. Suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai kebenaran dan salah di dalam tabel kebenarannya. Jadi ini adalah gabungan dari tautologi dan kontradiksi. Contoh seperti false, true, false, true. Baik, langsung. Nah, ekuivalensi logika, ekuivalensi if, only if. Atau jika, hanya jika. Di dalam tabel kebenaran ekuivalensi, definisi ekuivalensi sendiri, P ekuivalensi Q bernilai benar jika P dan Q bernilai sama. Jika yang lainnya pasti salah. Baik, kita contohkan saja langsung pada tabel kebenaran berikut ini. P ekuivalensi Q. T dengan T menghasilkan T. True dan false menghasilkan false. False dan true menghasilkan false. False dan false menghasilkan true. Sama seperti definisi seperti yang saya sebutkan tadi. Jika P dan Q bernilai sama, dia adalah benar. Jika lainnya pasti salah. Berarti true, false, dan false, true adalah false. Menghasilkan false ya. Baik, kita langsung saja lanjut. Ekuivalensi contoh logika. Contoh 1. Badu tidak pandai atau dia tidak jujur adalah tidak benar. Jika Badu pandai dan jujur, tahapan 1 yang harus kita lakukan ialah ubah ke dalam notasi logika. Badu tidak pandai akan kita terangkan jadi Badu pandai. Jadi tidak pakai negasi ya. Jadi Badu pandai dan Badu jujur. Setelah itu, maka kalimat 1 dan kalimat 2 menjadi negasi A disjungsi negasi B. Kalimat kedua, negasi A konjungsi negasi B. Oke. Nah, ini adalah tabel kebenarannya, ekuivalensi logika. A true, true, false, false. B true, false, true, false. Negasi A adalah kebalikan dari A. A adalah A kebalikan dari negasi atau negasi kebalikan A. Jadi false, true, yang awalnya true, true, false, false, jadi false, false, true, true. Dan juga B. B adalah kebalikan dari negasi maupun negasi kebalikan dari B. Jadi yang awalnya jadi true, false, true, false, jadi false, true, false, true. Jadi selanjutnya ialah adalah konjungsi ya. A konjungsi B. Konjungsi ini hanya bernilai benar jika A bernilai
true, dan B bernilai true. Jadi, true dan true menghasilkan true. True false menghasilkan false. False true menghasilkan false. False false menghasilkan false. Baik, kita lanjut ke sini. Negasi A disjungsi negasi B. Jadi, true dan true adalah false. True false. Maaf. Ini ya. Jadi, negasi A jadi negasi A disjungsi negasi B. Jadi di sini ya, false dan false sudah pasti false. False, true, true. True, false, true. True, true, false. Jadi disjungsi atau ya, jika dibaca disjungsi adalah atau, dia hanya bernilai salah jika false, jika A false dan B false, maka menghasilkan false. Selain itu, nyatanya benar. Seperti false true, benar, true, true false, true, true, dan true adalah true juga. Baik, kita lanjut ke negasi A konjungsi negasi B. Ini ya. Ini adalah kebalikan dari ini. Jadi, yang awalnya true, false, false, jadi false, true, true, true. Jadi, bisa disimpulkan, kedua kalimat tersebut adalah ekuivalensi. Baik, kita lanjut ke contoh kedua. Buktikan bahwa logika berikut adalah ekuivalen. Jika P maka Q atau P implikasi Q. Konjungsi Q implikasi P. Jika Q maka P. Ekuivalensi P ekuivalensi Q. Oke. Jadi P, tabel di bawahnya berisi true, true, false, false, dan Q true, false, true, false. Jadi kita nggak pakai negasi ya di sini. Jadi langsung ke P implikasi Q atau jika maka P, jika P maka Q. Sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Implikasi bernilai salah jika true, jika P true dan Q adalah false. Selain itu benar. Jadi true dan true adalah true, true false, false, false true, true, false false, true. Dan ini adalah kebalikan dari PQ. Jadi kita membacanya dari Q ke P. Negasi, maaf. Jadi jika Q maka P atau Q implikasi P. Jadi true, true, false, true menghasilkan true, true false menghasilkan false, false, false menghasilkan true. Jadi kita sambung saja. Jadi P implikasi Q, konjungsi Q implikasi P. True dan true menghasilkan true. False dengan true menghasilkan false. True false menghasilkan false. True true menghasilkan true. Nah, ekuivalensi ini seperti yang saya jelaskan di slide kedua atau slide ketiga atau slide keempat gitu. Ekuivalensi bernilai benar jika P dan Q bernilai sama, seperti true dan true, false dan false. Baik, kita langsung saja. True dan true menghasilkan true, ya. True dan true menghasilkan true, dan true false menghasilkan false. False true menghasilkan false. Jadi yang terakhir adalah false menghasilkan true. Jadi kesimpulan dari tabel kebenaran ini adalah ekuivalensi sama ya.
Baik, kita lanjut ke sifat-sifat operasi pernyataan. Komutatif ya. A. Konjungsi B. B. Konjungsi A. Pada perangkai konjungsi, variabel kedua proposisional dapat saling berganti tempat tanpa merubah nilai kebenaran. Sifat komutatif ini berlaku juga untuk perangkai disjungsi dan ekuivalensi. Ekuivalensi logika, sifat-sifat operasi pernyataan yang kedua, asosiatif. A. Konjungsi B, konjungsi C, A. Konjungsi B, konjungsi C. Kurungnya. Apabila tanda kurung suatu ekspresi logika bisa dipindahkan dan tidak merubah nilai kebenarannya, maka disebut asosiatif. Asosiatif lainnya dapat terjadi pada perangkai yang sama. Ini ketinggalan ya. Perangkai ya yang sama. Misalnya disjungsi dan ekuivalensi. Berikut ini adalah hukum ekuivalensi logika. Ada identitas, ikatan, idempoten, negasi ganda, komutatif, asosiatif, distributif, De Morgans yang sering kita pakai ya, yang sering sekali dipakai atau yang saya pelajari saat ini. Yang terakhir ada aborpsi. Ekuivalensi logika, kesimpulannya secara singkat, kesimpulannya, jadi kita bisa menentukan suatu ekspresi logika yang dinyatakan ekuivalensi logis apabila pada tabel kebenaran tetap pada aturan yang sama atau menghasilkan hasil yang sama juga. Sekian dari saya, Nur Ridwansyah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Saya Nur Ridwansyah. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.